Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan, jumpa lagi bersama Nunu Trip. Siang ini udah jam 2 lebih, kita udah berada di Pool PO Budiman Kota Tasikmalaya. Nah, pada kesempatan kali ini kita mau pulang menuju ke Bandung dengan bis Budiman, teman-teman. Nah, fakta menariknya adalah ini adalah rute terpendek dari PO Budiman divisi Big Bus ya, teman-teman. Kalau waktu itu kita udah pernah mencoba rute terjauhnya, yaitu Ponorogo Bandung. Nah, sekarang kita akan coba rute terpendeknya, yaitu Tasik Bandung, teman-teman. Kayak gimana keseruan perjalanannya? Yuk tonton videonya sampai tuntas. Oke rekan, sekali ini kita bakal mencoba perjalanan dengan bis pribumi asli kota Tasikmalaya, yaitu PO Budiman, yang tentunya udah lebih dulu beroperasi di rute Tasik Bandung PP dibanding Si Merah Sugeng Rahayu. Nah, karena sebelumnya udah naik bis Sugeng Rahayu, sekarang kita bakal compare nih, kira-kira mana yang lebih worth it. Oh ya, ada yang belum nonton nih video Bandung Tasik naik bis Sugeng Rahayu? Sok atuh tonton dulu, linknya ada di pojok kanan atas atau di kolom deskripsi. Oke, teman-teman, jadi inilah dia bis Budiman rute Tasik Bandung yang akan mengantarkan kita menuju ke kota Bandung ya, teman-teman. Untuk jadwalnya sendiri, dari Tasik menuju Bandung ini cukup banyak. Bisa dibilang setiap 1 jam sekali, mulai dari jam 4 pagi sampai jam 7 malam kalau nggak salah ya. Begitu juga dari Bandung sama, itu setiap 1 jam sekali. Nah, kebetulan kita dapat armada double bus, teman-teman, dengan nomor registrasi 352. Bener ya? 352 ini artinya, nah ini nih menariknya di PO Budiman, nomor lambung atau nomor registrasi ini punya makna tersendiri. 352 ini adalah nomor absen ya sebenarnya. Cuman jadi menandakan di sini tuh menggunakan sasis Mercedes-Benz 1525, teman-teman. Beda cerita dengan sasis Mercedes-Benz 1526 yang di depannya tuh ada tulisan 3E. Nah, kalau yang ada kode lain nih, ada IL, DL, itu beda-beda lagi gitu, teman-teman. Nah, contohnya ada di sini nih, yang sebelah ini yang jurusan Bandung, jurusan Tasik Cimahi, itu kodenya 3E107. Berarti 3E artinya di sini menggunakan sasis Mercedes-Benz 1526. Nomor urutnya 107. Kalau yang ini nomor urutnya 352 tanpa kode depannya, jadi ini adalah bis dengan sasis Mercedes-Benz 1525. Kurang lebih seperti itu. Kalau ada yang salah boleh dikoreksi di kolom komentar. Oke. Bisa kayak gini menggunakan bodi Jetbus 3. Kayaknya pakai topi sih, tapi nggak apa-apa lah, karena yang berangkat terdekat ini gitu. Kalau misalkan nunggu belakangnya lagi, bisa kemalaman nyampe Bandungnya gitu. Sip, yuk kita naik ke bisnya sekarang. Oke, teman-teman, jadi interiornya kurang lebih seperti ini. Surprising di interior dari bis Budiman ini tuh beda banget ya, teman-teman, dengan bis yang lain. Karena bis Budiman jurusan Tasik Bandung dengan nomor 352 ini menggunakan leg race, teman-teman. Ini benar-benar sebuah kemajuan ya untuk bis kelas bisnis AC di rute Bandung Tasik ya, teman-teman. Ini kita bisa lihat leg race-nya juga masih pakai plastik. Cuman minusnya kalau di belakang sana itu nggak ada toiletnya ya, teman-teman. Tapi nggak masalah karena rute Bandung Tasik ini atau rute Tasik Bandung ini bisa dibilang rute pendek ya. Jadi mungkin perjalanan sekitar 3 atau 4 jam gitu udah nyampe gitu. Cuman kalau udah menggunakan kursi yang ada leg race-nya gini jadi kayak wah nyaman banget gitu, teman-teman. Sip. Oke teman-teman, barusan bis jurusan Tasik Cimahi berangkat duluan. Nah ini kayaknya kita juga mau diberangkatin. By the way, thank you Pak Guru. Sampai jumpa lagi. Kapan-kapan main ke Tasik lagi. Siap. Ini orang Ciamis nih. Ngakunya Tasik. Ngakunya Tasik tapi. Nonya, nonya. Assalamualaikum. Yuk. Oke teman-teman, jam 2:30 kita berangkat dari Pool Tasikmalaya, teman-teman, menuju kota Bandung.
ratusan bayar tiket. Dan untuk tarif bis Budiman dari Tasik menuju Bandung itu 70.000 ya teman-teman. Ini single tarif, tapi ada tarif kawasannya yaitu dari Bandrek. Bandrek itu warung Bandrek di daerah Garut kalau nggak salah, itu 40.000 teman-teman. Nah, jadi bedanya kalau sama bis sebelah itu kalau tarif kawasannya itu per wilayah, kalau Budiman itu ada besarannya sendiri gitu teman-teman. Jadi kayak ya beda aja gitu. Iya, terus juga untuk dari sisi tarif Budiman ini lebih mahal 10.000 ya teman-teman. Cuman bedanya kalau bis Sugeng Raharjo itu kita bisa nyegat di pinggir jalan, tapi kalau bis Budiman itu nggak bisa. Jadi naiknya harus dari agen resmi atau dari terminal kayak gitu teman-teman. Makanya ya nggak heran masih banyak penumpang yang memilih bis Budiman ini dengan alasan kenyamanan karena bisnya nggak banyak berhenti. Lebih kayak gitu ya teman-teman. Tadi saya bayar pakai uang 100.000 dapat kembalian 30.000. Sip. Teman-teman, jadi kurang lebih beginilah POV duduk di kursi hot seat ya. Ini karena double glass jadi ada topinya gitu teman-teman, dan posisi topinya ini sejajar banget dengan mata saya nih teman-teman, jadi kayak mengganggu gitu posisinya. Ya sudahlah. Terus di bagian atas sana ada ininya, ada stiker-stiker gitu, ada stiker trayek, ada stiker tarif, terus kemudian ada stiker doa berangkat atau doa perjalanan, macam-macam. Nah, kurang lebih kayak gini lah penampakannya teman-teman. Sangat nggak estetik ya ini si topi ini. Kalau dari luar sih kayak kelihatan cakep gitu, cuman kalau dari dalam ya beginilah adanya. Dan surprisingly karena bis ini bukan agnes, ternyata duduk di kursi hot seat itu kurang lebih kayak gini teman-teman. Saya tingginya 163 cm, qadarullah bisa selonjoran ini, tapi leg restnya nggak diturunin gitu. Nah kebetulan di sini ada space-nya, jadi antara dinding sama si electrical box ini masih ada space. Saya masih bisa numpangin kaki ke arah sana gitu, jadi so far masih bisa selonjoran dengan nyaman teman-teman. Kalau kalian yang tingginya lebih dari 170 kayaknya bakal kesiksa sih duduk di hot seat ini. Mending duduk di kursi deret belakang gitu, jadi kalian bisa selonjoran masuk ke dalam kolongnya. Nah kurang lebih kayak gitu teman-teman. Sip. By the way ini panas banget di sini, terik kan pas banget karena matahari, mana ini tiranya cuma sampai sini doang lagi. Ya sudahlah. Oke. Ngomongin bis Budiman, ternyata kisah awal berdirinya perusahaan ini tuh sangat menginspirasi loh. Dikutip dari laman nyaringindonesia.com, PO Budiman sudah berdiri sejak tahun 1992. Wah, kebetulan saya belum lahir tuh. Awalnya Bapak Saleh Budiman, sang perintis, memulai usahanya dengan berdagang. Beliau membuat semacam celengan dari kayu dan mengisinya dengan uang hasil usahanya senilai Rp100 per harinya. Sampai akhirnya terkumpul uang sebesar Rp80.000. Nah, Pak Soleh membongkar celengannya tuh untuk membeli mobil bekas dengan cara berkontribusi bersama pengusaha dari Banjar dan juga Bandung. Sampai akhirnya pada tahun 1992, Pak Soleh memutuskan untuk mengubah usahanya ke dunia otobis menggunakan nama belakangnya yaitu Budiman, dan lahirlah PO Budiman. Nah, bisa disimpulkan kalau trayek Tasik Bandung ini merupakan trayek tertuanya untuk divisi Big Bus. Dan seiring berjalannya waktu, PO Budiman kini mengekspansi ke berbagai wilayah mulai dari DKI Jakarta, Banten, Jawa Tengah hingga Jawa Timur.
Fakta menarik nih, trayek Tasik Bandung yang merupakan trayek tertua ini juga merupakan trayek terpendek yang dimiliki PO Budiman. Jaraknya cuma 102 kilometeran aja dan nggak ngelewatin tol sama sekali. Oh iya, saya jadi ingat waktu itu saya pernah pertama kali mencoba bis Budiman ya di rute Tasik Bandung ini. Tahun berapa ya waktu itu tuh 2018 deh kalau nggak salah. Nah, ongkosnya masih 45.000 deh kalau nggak salah. Hehehe. Masih sangat terjangkau ya. Sekarang mah apa-apa udah naik.
Oke teman-teman, sekarang jam berapa nih? Setengah 5. Kita baru sampai di daerah mana ya ini? Lewo ya, pasar. Oh sorry, Bandrek. Nah, agen bis Budiman Bandreknya sebelah sini nih. Ini menjadi titik apa ya? Titik tarif kawasan. Tadi kan ada tarifnya Bandrek Bandung itu 40.000. Nah, Bandrek itu di sini, dari sini ke Bandung itu 40.000. Di depan ada bis Budiman 3107 tujuan Cimahi. Nah, ini yang tujuan Bandung. Jadi ngetem dulu beberapa saat di sini. Bisa. Tasik Cikarang. Udah berhenti nih. Oh, ada penumpang tuh. Ada apa nih? DRW Trans pariwisata. Jam nggak kelihatan 16.41 kita berangkat dari agen Bandrek. Alhamdulillah cuaca hari ini cerah ya teman-teman, jadi ya panas-panas gitu. Nggak tahu nih kita nanti nyampe di Bandung jam berapa ya. Sekarang udah jam 16.40 baru berangkat dari Bandrek. Kita lihat aja deh nanti kira-kira jam berapa. Di daerah Garut sini tuh ada sebuah rumah makan yang namanya Rumah Makan Ropita. Dulunya PO Budiman di rute Tasik Bandung ini tuh mesti mampir di sini buat istirahat. Cuman sekarang malah nggak ada yang mampir sama sekali. Mungkin udah pada pindah ke Rumah Makan Pananjung ya di daerah Limbangan sana. Kalian ada yang punya pengalaman atau kenangan dengan Rumah Makan Ropita ini? Yuk komen di bawah ya. Jalur selatan memang punya pemandangan yang khas. Kalau pas lagi musim hujan nih, perjalanan jadi sejuk dan adem gitu. Kalau aja dapat armada single class, lebih mantap lagi. Tapi yang jadi pertanyaan, kayaknya armada bis lain di trayek Tasik Bandung ini pada pakai kursi berlegres kayak ini gak sih? Atau jangan-jangan cuman unit ini aja yang ada legresnya? Nah, kalau beneran kayak gitu berarti hari ini saya mujur alias bejo banget dong. Hehe. Alhamdulillah. Dan qadarullah terjadi sebuah kemacetan di daerah Cicalengka. Saya sempat berpikiran jam segini emang ada karnaval ya? Kalau sampai beneran ada karnaval, wah ngalamat nyampe Bandungnya bakalan malam banget nih. Lagian ngapa sih karnaval kok malam-malam, emang ada yang nonton ya? Waktu demi waktu pelan-pelan bis melaju menyisir kemacetan dan ternyata jeng jeng. Macetnya tuh bukan karena karnaval, tapi karena ada perbaikan jalan. Alhamdulillah nih, bisa nih mah segera sampai tujuan. Ya, masih rada trauma sih waktu itu macet-macetan, apalagi sampai lama banget gitu macetnya.
Kayak waktu itu apa ya, trip sebelumnya itu naik bis GATS Limited Edition gitu. Udah kena macet parah, aduh nyampe tujuannya udah malam banget. Alhamdulillah perjalanan menempuh waktu kurang lebih 4,5 jam. Akhirnya saya finish di Terminal Cicam Kota Bandung. Yang bikin lama tuh karena macet ya. Di daerah mana tadi? Aduh lupa Di daerah masih Garut sono deh, Malangbong apa Cipendei gitu ya. Nah yang kedua tuh macetnya di Cicalengka. Kalau misalkan gak ada macet nih, mungkin nyampe sini tuh masih terang gitu ya. Tapi ya sudahlah, yang penting selamat sampai tujuan. Pak, nuhun ya Pak. Oke, teman-teman, alhamdulillah perjalanan 4,5 jam akhirnya tiba di Terminal Cicahem, teman-teman. Mantap. Ini bukan karena bisnya lemot, tapi emang jalanannya macet ya. Ya, begitulah. Oke rekan, kesimpulannya mana nih yang lebih worth it? Hehehe, both of them punya plus minusnya ya. Yuk kita coba jabarin deh satu persatu. Kandidat pertama ada bis Sugeng Rahayu. Kelebihannya tarif lebih murah yaitu Rp60.000 aja. Dapat air mineral dan juga dapat armada bis terbaru yaitu menggunakan sasis Mercedes-Benz OH1626 yang udah dilengkapi air suspension, jadi lebih nyaman gitu ya. Nah untuk kekurangannya masih menggunakan kursi ala bis patas gitu ya, yang gak ada legresnya gitu lah ya. Terus juga banyak titik ngetime sama gampang berhenti buat naikin penumpang di tepi jalan. Saya kasih nilai 9/10 ya. Nah, kandidat kedua ada bis Budiman. Kelebihannya kalau beruntung bisa dapat armada yang menggunakan leg rest kayak gini. Pool tempat naiknya di Tasikmalaya itu cukup nyaman dan proper gitu ya. Jadi nggak perlu repot-repot nungguin bis di pinggir jalan. Nah, kalau emang nggak ada kemacetan nih, waktu tempuhnya tuh bisa lebih cepet loh, lebih satset gitu ya. Terbukti waktu itu saya pernah naik bis Budiman dari Bandung ke Tasik, itu waktu tempuhnya cuma 3 jaman aja. Tapi kekurangannya nih, tarifnya lebih mahal yaitu Rp70.000 dengan armada yang lebih tua ya, tapi so far masih nyaman sih. Dan juga jadwalnya itu nggak sampai malam, cuma sampai jam 7 doang gitu, nggak ada yang lebih dari jam 7 gitu ya. Nah saya kasih nilai 8,5/10. Nah jadi buat saya pribadi lebih worth it bis Sugeng Rahayu ya. Cuman kembali lagi nih ke masing-masing. Ada yang emang lebih nyaman pakai bis Sugeng Rahayu maupun pakai bis Budiman. By the way, penilaian ini murni pendapat pribadi saya ya. Masing-masing punya pendapat yang berbeda, jadi silahkan pilih sesuai kebutuhan dan kenyamanan masing-masing aja. Oke, sekian perjalanan Nunutrip naik bis Budiman di rute Tasik Bandung. Semoga bermanfaat dan menginspirasi rekan semuanya. Terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai tuntas dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. See you, assalamualaikum, bye bye.